Shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini mari kita serukan nama Tuhan kita dan kita teriakkan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari setiap pemenang kita nyanyikan kembali lagu ini dengan lebih semangat lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari setiap yang percaya bahwa kalian adalah pemenang, sama-sama kita nyanyikan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekarang sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari teman-teman kita sama-sama berfokus pada Tuhan. Kita siapkan hati dan juga pikiran kita agar kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan melalui lagu ini. Sama-sama kita katakan,
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Cinta Engkau Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Mari teman-teman kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami dalam
Zoom online service ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau mengurapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berikan kami hikmat Tuhan, Kau berikan kami pengertian Tuhan akan firman yang akan disampaikan Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, semuanya menjadi berkat Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, melanjutkan firman dari Ko Yudi kemarin yang berjudul Fight or Flight. Kali ini firmannya berjudul tentang The Whole Armor of God, yaitu yang artinya adalah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di sini teman-teman aku mau ngambil ayat di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Nah, tapi di sini aku hanya ambil ayat yang ke-12 saja teman-teman. Dibacakan di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, teman-teman, seringkali kita terlalu sibuk teman-teman sama kegiatan kita, kegiatan duniawi terutama kayak sekolah, beraktivitas, bermain, seneng-seneng nge-game. Kalau sekarang yang online kan teman-teman, kalian mungkin kalau lagi di rumah gitu, kalian join kelas online, tapi habis itu kalian off cam terus kalian main game, kalian melupakan tanggung jawab kalian gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya kelasnya udah selesai, kalian bisa jalan-jalan ke mall, kemanapun yang kalian mau, karena sekarang eranya digital ya kan teman-teman. Nah, tapi teman-teman, bukan soal apa yang kita lakukan dalam dunia ini teman-teman, tapi soal apa yang ada dalam kehidupan kita menurut pandangan Tuhan teman-teman. Hidup kita ini nggak melulu tentang duniawi teman-teman. Hidup kita ini sebenarnya kita punya purpose, kita punya tujuan. Kita dilahirkan Tuhan untuk memiliki tujuan tersendiri teman-teman. Nah, refleksi kali ini teman-teman, di dunia ini tuh terdapat peperangan. Teman-teman. Nah, kok ada peperangan sih Kak? Padahal kan kita udah nggak ada di Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Ketiga ya kan. Peperangan kali ini tuh berbeda teman-teman. Peperangan kali ini tuh bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita ini melawan roh-roh yang jahat di udara. Roh-roh iblis yang mengintimidasi kita teman-teman. Nah, contohnya teman-teman, saat kita ujian, berapa banyak dari kita yang masih, ya walaupun kita udah belajar semalaman ya kan teman-teman, kita udah belajar dari awal kelas itu dimulai, kita udah belajar sungguh-sungguh gitu teman-teman. Tapi tetap waktu hari H ada ujian teman-teman, kita tuh stuck gitu di pikiran. Pasti teman-teman ada atau dapat kayak pikiran, aku harus nyontek ini, aku harus nyontek. Ada intimidasi dari iblis, ayo nyontek kok gitu teman-teman. Nah, dari itu teman-teman, itu bisa jadi salah satu peperangan kita teman-teman, melawan roh-roh yang jahat, melawan intimidasi iblis. Padahal teman-teman itu sudah mendapatkan bahan-bahan dari guru, dari dosen teman-teman gitu, untuk mengerjakan ujian-ujian yang telah diberikan gitu teman-teman. Tapi tetap gitu, teman-teman pasti kepingin. Jujur aku sendiri, aku juga pernah merasa seperti itu teman-teman. Di suatu saat aku semalaman udah belajar, semuanya udah masuk pol, udah di luar kepala lah pokoknya gitu teman-teman. Tapi waktu hari H itu semuanya langsung ngeblank. Aku rasa teman-teman juga pasti pernah merasakan itu. Ngeblank di hari H, padahal malamnya itu kita bayangin kita ngomong apa, jawabannya selalu ketemu. Tapi waktu hari H itu langsung ngeblank-ngeblanknya. Gitu teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah merasakan. Nah, di satu titik itu teman-teman, saat kita merasa kita tidak mampu, kita merasa terpuruk, disitulah iblis mulai datang. Iblis memberikan perkataan-perkataan manis yang hanya di depan saja tetapi belakangnya adalah pahit. Iblis mengatakan, nyontek kok itu loh di sebelahmu, dosennya loh ndek sana, gak kelihatan, dosennya nunduk ke bawah, gurunya nunduk ke bawah, sampingmu loh temenmu, tinggal geser kertas tok, kamu sok lihat gitu ya kan. Tapi tetap teman-teman, itu dari keputusan kita, apakah kita mau mengikuti omongan iblis atau kita mau berusaha dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman, kenapa Efesus ini aku sampaikan pada firman hari ini? Yaitu kenapa? Karena kita telah
diberikan perlengkapan-perlengkapan yang dapat bertahan dan menang dari pikiran-pikiran si jahat iblis, teman-teman. Tipu muslihat ataupun hasutan-hasutan yang hanya bertahan sementara, teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman, seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ikat pinggang di sini tuh bukan ikat pinggang yang asli, teman-teman. Bukan sabuk, bukan ikat pinggang dari apa gitu ya kan, kulit ataupun kulit sintetis. Bukan, teman-teman. Ikat pinggang di sini itu yaitu kebenaran yang sudah diikatkan kepada kita oleh Tuhan, gitu teman-teman. Kita diperintahkan untuk mengikat pinggang kita dengan kebenaran. Oke, teman-teman. Nah, terus teman-teman, seperti yang ada di Yohanes 17 ayat 17. Oke, teman-teman, ayo kita baca bersama Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu, Tuhan, adalah kebenaran, teman-teman. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Entah itu pilihan baik ataupun pilihan buruk. Nah, kembali kepada diri kita, maukah kita tetap berpegang? Maukah kita tetap berpikiran teguh untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang nggak bermanfaat bagi kita. Gitu. Di sini, teman-teman, ikat pinggang itu bekerja. Roh Kudus mengingatkan kita terus-menerus untuk tetap berpegang pada kebenaran. Kalau misalnya teman-teman pernah nih ya kan, suatu kali sadar nggak sadar, aku juga pernah mengalami, teman-teman pernah suatu saat ingin melakukan sesuatu yang teman-teman nggak sadari, tapi itu sebenarnya itu buruk untuk teman-teman gitu. Teman-teman misalnya tadi seperti menyontek gitu, teman-teman nggak sadar tiba-tiba ngelirik gitu ya kan, teman-teman. Terus habis itu teman-teman mendapatkan ingatan gitu di kepala. Jangan nyontek. Semalam kamu udah belajar ini loh tak tunjukin. Ini. Kamu langsung ingat. Nah, itu adalah salah satu Roh Kudus yang menggerakkan teman-teman. Tuh. Jika teman-teman memegang erat ikat pinggang kebenaran ini, teman-teman akan selalu diarahkan ke jalan yang benar oleh Roh Kudus. Teman-teman akan selalu memegang prinsip teman-teman, prinsip kebenaran Kristus. Bukan hal-hal yang instan, semuanya serba langsung. Itu mungkin akan berdampak baik pada di awal. Tapi tentu kita tahu apapun yang instan selalu tidak baik pada akhirnya ya kan, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, berbaju zirahkan keadilan. Nah, baju zirah keadilan atau kebenaran ini yang dimaksud adalah status kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, teman-teman. Fungsi dari baju zirah ini adalah untuk melindungi kita dari intimidasi iblis, teman-teman, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sadar nggak sadar, di pikiran kita yang kita kerjakan setiap hari, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, even kita nggak ucapin lewat mulut dan orang nggak mendengar, itu tetap berdampak, teman-teman, buat orang lain. Itu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu butterfly effect, satu kepakan kupu-kupu bisa menyebabkan tornado di suatu wilayah di Amerika. Nah, ini tuh sama seperti ini, teman-teman. Teman-teman melakukan apapun, hal sekecil apapun, itu berdampak bagi lingkungan sekitar teman-teman gitu. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Kristus yang telah dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, teman-teman. Nah, hidup kita yang penuh dosa, perkataan maupun perbuatan, kita itu nggak bisa buat memohon kepada Tuhan, kita nggak bisa membayar darahnya, kita nggak bisa membayar kasihnya, kita nggak mampu. Bukan kita karena nggak bisa, tapi karena kita nggak mampu, teman-teman. Oleh karena itu Tuhan membenarkan kita dengan kasihnya secara cuma-cuma, secara gratis, teman-teman. Kalau teman-teman berpegang teguh pada kebenaran yang diberikan Tuhan kepada teman-teman menjadi pusat berkat
bagi lingkungan teman-teman berada, itu Tuhan itu bahagianya bukan main teman-teman. Tuhan senang sekali. Oh, ini anakku yang sudah aku benarkan. Dia juga membagikan keadilan yang telah aku berikan kepada seluruh umat manusia. Membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu teman-teman. Walaupun sekecil apapun usahanya, sekecil apapun dampaknya, tapi untuk Tuhan itu sangat besar sekali, teman-teman. Tuhan melihat itu bukan usaha kita, bukan hasilnya. Tuhan itu melihat hati kita, teman-teman. Kalau teman-teman tahu cahaya sekecil apapun di ruangan gelap, teman-teman, cahaya itu akan terlihat jelas, teman-teman. Dari sudut manapun, dimanapun titik cahaya itu berada, teman-teman pasti bisa melihat kecil cahaya itu, teman-teman. Nah, aku ajak teman-teman, yuk mari untuk menjadi terang dan tidak redup, sekalipun berada di kegelapan, teman-teman. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Oke, lalu yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, terkadang teman-teman, kita ini lebih memprioritaskan hal lain, seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut teman-teman lebih penting gitu, kayak misalnya contoh suatu hari Minggu teman-teman harus ke gereja, tetapi ada teman-teman yang ngajak teman-teman main bola, main apa gitu ya kan teman-teman. Nah, tapi di sini aku ingin mengatakan ke teman-teman, marilah kita untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan, bukan menyisahkan waktu kita untuk Tuhan. Gitu ya teman-teman. Banyak dari kita yang lupa bahwa kita itu harus memiliki kerelaan hati untuk dapat mengesampingkan ego kita, teman-teman. Hal-hal yang menurut kita mungkin sangat penting di duniawi, tetapi kita terkadang lupa bahwa kita punya urusan yang lebih penting gitu, menghadap Kristus. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu gak ada artinya, teman-teman. Bikin orang seneng, bikin tetangga kanan kiri, sahabat, teman-teman bahagia gitu. Kalau Tuhan kecewa, ya itu nggak ada artinya, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Nah, dan di situ teman-teman harus berhasil memberitakan damai sejahtera. Karena banyak juga anak-anak Tuhan di luar sana yang mengambil pelayanan, mengambil ya mungkin bisa dibilang, wah dia ini aktif pelayanan gini ya teman-teman. Teman-teman lihat yang belum bisa untuk melayani, teman-teman lihat, wah dia keren ya, dia gini gitu. Dia pasti taat pada Tuhan gitu. Tapi banyak dari mereka ini yang hanya agar dilihat gitu loh, teman-teman. Mereka punya talenta main gitar, main drum, main keyboard. Mereka main supaya dilihat, oh ini loh aku bisa gini-gini, aku punya talenta ini itu gitu. Tapi terkadang kita lupa gitu ya kan teman-teman. Begitu banyak yang ingin kita lakukan untuk membanggakan manusia, kita lupa untuk membanggakan Tuhan. Aku ajak teman-teman, mari kita tidak lupa akan Tuhan, kita selalu membahagiakan Tuhan. Kita selalu membuat Tuhan itu senang atas apa yang kita lakukan, gitu, teman-teman. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Nah, iman berarti percaya pada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tetapi sebelum kita percaya, kita harus tahu dulu, teman-teman, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan. Dan untuk mengerti apa yang Tuhan katakan adalah dengan membaca firman Allah. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, hal apapun yang datang dalam hidup kita, terpaan badai apapun, sesulit apapun itu, Tuhan telah memberikan kita sebuah perisai iman, teman-teman. Tuhan sudah menyediakan, tinggal kita aja, kita sebagai manusia diberikan free will untuk mengambil keputusan A atau B gitu. Tuhan sudah menyediakan, tinggal kita aja yang mengambil keputusan kita mau atau enggak buat
ngambil ini teman-teman gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, terkadang banyak dari kita yang saking kita fokusnya sama permasalahan kita itu lupa kalau kita itu punya iman, teman-teman. Kita lupa kalau iman hanya sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Teman-teman terkadang lupa kalau saking fokusnya ke satu permasalahan gitu, sampai perkataan Tuhan itu nggak masuk ke telinga, tertutup sama permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karena itu Tuhan selalu berfirman dalam Alkitab, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian perlukan, jawabannya tuh ada di Alkitab. Tuh. Aku pernah teman-teman, aku mau sharing sedikit. Aku pernah suatu saat aku lagi stuck, aku lagi nggak tahu, aku harus ngambil jawaban bagaimana. Aku udah berusaha sama diriku sendiri. Tapi di suatu waktu ada seseorang yang mengingatkan aku. Kalau kamu nggak bisa ngelakuin semuanya itu sendirian, kamu nggak bisa kamu nggak bisa pergunakan kemampuanmu sendiri. Yang bisa kamu lakukan adalah yang baca firman Tuhan ini teman-teman. Baca firman Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Satu waktu aku iseng gitu ya kan, baca. Emang awal-awal baca nggak dapet. Lama-lama besoknya, loh kok ada satu ayat yang cocok banget ini, jawaban buat aku. Gitu teman-teman. Tapi bukan berarti yang kalian baca sebelumnya itu percuma. Ternyata ayat yang menjadi jawaban ini bersangkut paut dengan ayat yang sebelumnya. Sehingga jawaban yang aku dapat itu melebihi apa yang ada di ekspektasiku. Itulah kasih iman Tuhan. Jika iman kita masih kuat, iman kita masih teguh, kita mau berpegang teguh, kita mau pegang iman kita, sampai manapun, mau sesulit apapun, kalian nggak dapat jawaban. Tetapi jika iman kalian kuat, Alkitab selalu memberi jawaban. Tuhan selalu memberi jawaban. Karena itu pekahlah. Iman memberikan kita kepekaan, teman-teman. Begitulah. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima yaitu pedang roh. Pedang roh di sini adalah firman Allah, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata yang bersifat ofensif. Dan dengan memilikinya, kita dapat mengalahkan musuh kita yaitu iblis. Dalam Ibrani 4 ayat 12, di sini mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, teman-teman, banyak dari kita yang mungkin saat firman ini kalian dengarkan, kalian sedang menghadapi sebuah permasalahan, sebuah konflik, sebuah pergumulan yang kalian pikir kalian nggak mengharapkan untuk ini semua itu datang. Bahkan kalian nggak berekspektasi kalau ya Tuhan kenapa seberat ini, kenapa segede ini gitu loh Tuhan beban yang aku pikul Tuhan gitu ya kan. Tetapi ingat teman-teman bahwa Tuhan tidak akan membuat anak-anaknya menderita. Ia telah memberikan bekal yang mampu untuk menghadapi semua perkara teman-teman. Dari 1 sampai 4 yang telah aku sampaikan barusan tadi teman-teman, itu semua adalah pertahanan teman-teman. Tetapi Tuhan gak lupa buat ngasih kita senjata, buat kita fight back, kita menyerang balik teman-teman. Nah, saat kalian tidak mendapatkan jawaban dari siapapun, saat kalian gak mendapatkan bantuan dari siapapun teman-teman, saat ada perkara, saat mungkin teman-teman mendapatkan permasalahan teman-teman. Saat kalian minta tolong ke temennya malah pergi. Kalau kalian minta tolong ke sahabat kalian yang kalian kira sangat dekat sekali gitu, ternyata dia juga nggak sebaik yang kita kira loh. Kalau kita punya permasalahan gede, teman kita nggak mau membantu dan dia malah beralasan untuk kabur teman-teman. Even kalau sometimes orang tua kalian minta tolongin, mah aku ada ini loh, aku mau curhat gitu, tapi orang tua kalian malah bilang, apa sih kamu loh nggak tahu urusan papa mama itu lebih gede dan lain-lain gitu ya teman-teman. Saat kalian nggak mendapatkan itu teman-teman, nggak mendapatkan jawaban, semua orang menghindari kalian, di situ teman-teman pasti ya, aku juga pernah merasakan, aku tahu teman-teman kita semua pasti merasakan terpuruk, kita merasa sedih, kita merasa depresi teman-teman,
kita merasa sendirian. Nah, tapi teman-teman kalian ingat, saat kalian merasa sedih, kalian merasa depresi, di situ itu iblis itu selalu mencium. Di situ iblis selalu hadir, teman-teman. Saat kalian merasa depresi, langsung kan ada pikiran, ayo kita seneng-seneng yuk. Kita have fun. Kita buang-buang uang, kita ke diskotik, kemana, main game, sampai larut pagi, sampai nggak tahu kesehatan. Ya kan teman-teman, main HP, main komputer, game online, semuanya teman-teman. Kalian sampai lupa hidup kalian. Bahkan kalian lupa Tuhan kalian itu siapa. Gitu ya kan teman-teman. Nah, teman-teman, saat kalian mendapatkan intimidasi iblis itu teman-teman, Tuhan itu sudah memberikan senjata teman-teman. Sudah ada di samping kalian itu. Kemanapun kalian berada itu sudah ada senjatanya. Tinggal teman-teman mau menggunakannya atau tidak. Saat ada musuh kita si jahat iblis datang, kalau teman-teman cuman lihatin doang senjatanya, nggak kalian gunakan, ya kalian tetap masukin gitu. Kalian tetap denger apa yang iblis denger. Terus. Walaupun teman-teman mendapatkan 4 armor tadi, 4 perlindungan tadi, teman-teman hanya bisa bertahan, tapi masuk terus. Kalian bisa denger terus. Oleh kenapa itu Tuhan memberikan pedang roh ini untuk fight back, supaya nyalah kamu roh jahat, supaya nggak mengintimidasi aku. Terkadang kita lupa bahwa pedang roh itu apa sih? Pedang roh itu apa? Keinginan kita, kasih kita kepada Tuhan, bukan teman-teman. Pedang roh itu firman Allah. Jika kalian lagi depresi, kalian lagi sedih, kalian merasa sendiri, baca Alkitab, bacalah firman Tuhan teman-teman. Bacalah firman Tuhan, banyak sukacita yang diberikan dari firman Tuhan. Banyak sekali kebahagiaan pada setiap ayat-ayatnya, ayat demi ayat, pasal demi pasal, perikop demi perikop. Kalian akan mendapatkan sebuah, nggak hanya sukacita, tetapi juga pengertian dan pengetahuan dari Tuhan untuk mendapatkan jawaban, untuk melangkah lebih maju, teman-teman. Nggak hanya stuck yang diintimidasi oleh iblis terus. Itu keputusan teman-teman untuk mau fight back atau enggak, untuk mau melawan balik atau cuma diem pasrah gitu teman-teman. Kita tahu kalau misalnya kita pasrah, kita tahu ujungnya kita bakalan binasa oleh iblis. Walaupun kita hanya bertahan, sekuat apapun pertahanan kita, kalau kita nggak mengusir yang menyerang kita itu, ya kita bakalan tetap kalah teman-teman. Oleh karena itu Tuhan selalu memberikan hal yang cukup. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan, Tuhan tidak pernah memberikan berlebihan. Tuhan selalu memberikan hal yang pas. Semuanya balance. Ada pertahanan, di situ ada alat untuk kita memberikan perlawanan gitu teman-teman. Oke, itu yang kelima. Nah, teman-teman, gimana teman-teman dari kelima pertahanan senjata Allah itu teman-teman? Segala hal dalam kehidupan kita teman-teman, segala perkara dalam hidup kita, semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan itu sudah tahu gitu loh. Oh, Tuhan itu mengizinkan ini terjadi karena ya kita sudah diberikan perlengkapan, kita sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu enggak ingin anaknya sengsara gitu. Udah disiapkan sebagai Bapa yang baik. Terus kita kalau sama orang tua kita diberi makan oleh papa mama, kita diberi ilmu oleh papa mama, kita diberi pengajaran oleh papa mama. Ya kan teman-teman. Tinggal dari kitanya aja, kita mau menerima atau enggak, itu aja. Papa Yesus ini sudah memberikan semuanya kok teman-teman. Papa Yesus ini sudah memberikan kasihnya. Kurang sayang apa sih Papa Yesus kepada kita? Kita loh, perkataan kita, perbuatan kita yang membuat Kristus ini disalibkan, membuat kita merasa berdosa, membuat Papa kita Yesus ini nangis teman-teman. Setiap kali kita melakukan dosa sekecil apapun. Tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap melindungi kita. Dia tetap menunggu kita untuk pulang. Nah, seperti dalam Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan selalu hidup dalam pimpinannya. Kita bisa menang dalam peperangan roh, kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa menang dari intimidasi iblis ini dengan mengandalkan Tuhan. 5 perlengkapan senjata Allah ini teman-teman. Kalian pegang erat teman-teman. Kalian fight terus. Kalian lawan terus tipu muslihat iblis. Dan pada akhirnya menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Nanti kita kembali kepada Tuhan Bapa kita di surga. Terima kasih teman-teman. Itu aja firman yang telah aku sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan akal budi pengertian-Mu Tuhan, supaya firman yang hari ini sedang kami dengarkan Tuhan dapat kami resapi Tuhan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Through it all. Oke, thank you Vito yang telah menyampaikan firman. Kita hari ini belajar mengenai perlengkapan senjata Allah gitu ya. Bahwa perperangan itu bukan hanya perperangan yang kita tahu selama ini, ternyata perperangan rohani yang kita hadapi selama ini. Semoga itu jadi berkat buat setiap kita, jadi pegangan untuk kita menjalani perang rohani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita tutup ibadah kita yuk. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, kekuatan kuasanya di dalam rohnya yang kudus, yang menyertai, membimbing, menaungi, dan memberkati kita. Mulai dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan, amin. Jesus bless you, happy Sunday, and see you next week guys.